Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-muhasibi rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Wahasib nafsaka fi kulli khatrah, dan perhitungkanlah diri engkau pada tiap-tiap geritik yang ada di dalam hati, dan perhitungkanlah diri engkau pada tiap-tiap geritik yang ada di dalam hati, karena geritik itu adalah merupakan awal daripada kehendak, dan kehendak itu merupakan awal daripada perbuatan. Nah, disuruh kita menghitung geritik-geritik hati. Apakah ada geritik hati yang sifatnya kebaikan, atau geritik hati yang sifatnya adalah maksiat, atau geritik hati yang sifatnya adalah mubah, perkara yang dibolehkan. Para ulama menjelaskan bahwa dalam hal menghitung diri, muhasabah itu ada terbagi dua. Ada muhasabah qablal amal, memperhitungkan diri sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua, muhasabah ba'dal amal, memperhitungkan diri terhadap sesuatu yang sudah dikerjakan. Yang pertama itu adalah memperhitungkan diri sebelum kita melakukan sesuatu. Maksudnya ayyakifa inda awwali hammin, bahwa dia berhenti sebelum ketika pertama-tama menginginkan. Dia berhenti terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang dia inginkan. Berhenti. Wala yubadiru bil amal, tidak langsung mengerjakan, baik itu perbuatan yang mubah atau perbuatan taat. Hendaknya tawakuf dahulu, berhenti dahulu sebelum melakukan. Artinya umpamanya perbuatan taat yang timbul dalam hati kita, jangan langsung kita lakukan, karena barangkali ada taat yang lebih utama lagi daripada apa yang kita inginkan itu. Nah, misalnya kita hendak memberikan duit ke sebuah masjid, nah itu satu kebaikan. Jangan langsung kita berikan duit itu ke masjid, tapi tawakuf artinya berhenti dahulu. Kita hitung dulu apakah ada lagi yang lebih perlu dari masjid itu untuk menerima duit kita ini. Nah, itu artinya muhasabah sebelum amal. Karena apabila kita melakukan satu taat dan meninggalkan taat yang lebih utama, maka berarti di situ ada bahagian nafsu, kada semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, misalnya kalau aku berikan duit ini kepada orang sakit nang kada kau berobat, itu lebih ganal, lebih besar pahalanya daripada memberikan duit ini untuk pembangunan masjid. Tapi kita tetap menggunakan untuk pembangunan masjid. Nah, berarti kita kada ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, pasti akan mencari yang lebih utama di sisi Allah. Pasti mencari yang lebih utama di sisi Allah. Contoh mudah lagi, misalnya
Nah, di waktu azan. Nah, di waktu azan itu amal yang paling baik kita lakukan adalah ijabatul muazzin, menjawab orang azan. Tidak ada amal yang lebih baik daripada itu. Orang azan itu yang paling baik adalah menjawab orang azan. Nah, sedangkan kita sedang membaca Quran umpamanya. Nah, apakah kita terus baca Quran kadang menjawab orang azan, atau tutup dulu Quran menjawab orang azan? Nah, di situ amal yang utama adalah menjawab orang azan. Nah, kalau kita terus membaca Quran kadang menghiraukan orang azan, berarti amal kita ini kadang murni karena Allah. Kadang murni karena Allah. Kalau karena Allah jelas mengambil yang lebih utama di sisi Allah, yaitu menjawab orang azan tadi. Nah, jadi itu artinya muhasabah qablal amal, menghitung sebelum beramal. Apakah amal yang kau perbuat ini memang yang lebih utama di sisi Allah, atau yang nomor 2, 3 atau seterusnya. Nah, itu dalam hal taat. Nah, apalagi perbuatan yang haram sudah jelas. Jadi kita bakal hendak melakukan ini, jangan langsung dilakukan, barangkali ini maksiat. Nah, dipikirkan ini maksiat atau kada, haram atau boleh. Nah, kalau ini haram, ta'akhir, dia mundur. Nah, kalau ini boleh, nah di situ disuruh lagi kita menghitung. Oh, ini aku lakukan kada haram, boleh aja nih. Nah, boleh pun dihitung. Apakah ini boleh? Boleh ini bisa membawa kepada yang haram, atau boleh ini bisa membawa kepada yang boleh terus menerus, atau boleh ini membawa kepada kebaikan. Nah, apabila yang boleh ini membawa kepada kebaikan, maka itulah yang dilakukan. Nah, jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan, kalau itu taat, jangan langsung dulu, kita muhasabah dulu, kita hitung adakah taat yang lebih baik daripada itu. Nah, yang kedua, kalau itu maksiat jelas sudah kita mundur. Yang ketiga, kalau itu mubah ini pun diperhitungkan dulu. Karena ada perbuatan yang mubah tapi akibatnya kena haram. Itu banyak. Perbuatan yang sebenarnya mubah, kita memakai pakaian yang bagus, itu mubah sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan kita kesombongan, keangkuhan. Nah, ini berarti mubah yang membawa kepada yang haram. Nah, kalau kita kada khawatir, ini pakaian bagus, kok kada khawatir, kok kada akan sombong, bahkan bisa membawa aku kepada menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mubah yang membawa kepada kebaikan. Nah, jadi mubah pun kita mesti berpikir dulu, jangan sembarang mubah yang dilakukan. Nah, itu yang dimaksud muhasabah sebelum amal. Yang kedua, ada muhasabah lagi ba'dal amal. Nah, kita menghitung lagi terhadap diri kita tentang yang dia perbuat daripada taat umpamanya. Nah, kita sembahyang, kita bersedekah, kita puasa, kita baca salawat, zikir, sesudahnya itu disuruh kita muhasabah, menghitung apakah taat yang sudah kita lakukan ini sesuai aturannya atau kada. Apabila sesuai, nah di situ kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Apabila taat yang kita lakukan ini belum sesuai dengan aturannya, dengan haknya, maka disuruh kita istighfar, minta ampun dan berniat untuk memperbaikinya di belakang hari. Nah, setiap taat yang kita lakukan, di situ banyak hak-hak Allah yang mesti dipenuhi. Kita sembahyang, kita baca Quran. Nah, sesudah kita bertuntung baca Quran, kita disuruh satu, mengingat tadi baca Qurannya ikhlas kada. Nah, di awalnya ikhlas bang tadi, nah, pertamanya ikhlas, tapi di tengahnya bang ikhlas kada waktu membaca Quran tadi. Amal itu bisa awalnya ikhlas, tengahnya bisa hilang ikhlasnya. Contohnya kita baca Quran surangan, tiba-tiba ada orang datang. Nah, orang melihat kita baca Quran, timbul hati kita ada senang, ada gairah. Nah, itu ikhlas kita rusak di tengah amal.
Nah, kita lihat ikhlas kita waktu beramal tadi. Oh, sudah ikhlas. Yang kedua, hak amal itu adalah apakah amal kita ini sudah sesuai dengan petunjuk Rasul atau kada sesuai. Nah, yang ketiga, kita beramal itu kita syuhudul minnah. Nah, kita telah menyaksikan nikmat Allah yang sampai kepada kita. Nah, kita beramal tadi kita merasa dapat nikmat Allah. Kita merasa dapat hidayah Allah. Kita merasa dapat taufik Allah. Supaya jangan ujub dengan amal. Nah, yang keempat, kita merasakan banyak kekurangan kita dalam taat tadi. Banyak hati kita kemana-mana dalam taat tadi. Nah, apabila 4 perkara itu sudah kita muhasabah, ada yang kita syukuri, ada yang kita istighfari di dalam perbuatan taat itu. Nah, itu wahasib nafsaka fi kulli khatratin tadi. Waraqibillaha fi kulli nafasin, dan murakabahlah engkau terhadap Allah pada tiap-tiap napas. Murakabah itu artinya salah satu maknanya adalah merasa diawasi oleh Allah. Nah, jadi merasa diawasi oleh Allah. Ini merupakan satu langkah pertama seseorang berada di jalan yang benar. Kalau orang sudah merasa kada diawasi Allah, kalau orang sudah merasa kada diperhatikan Allah, maka dia akan menempuh jalan halal haram dan sebagainya. Nah, waraqibillah fi kulli nafas. Murakabahlah engkau akan Allah pada tiap-tiap napas. Artinya rasakanlah dirimu selalu diawasi oleh Allah, dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu membuat hidup seseorang menjadi lebih bertata kerama, lebih beradab. Kita sembahyang misalnya. Nah, sembahyang itu memang disuruh kita pertama-tama menyaksikan Allah. Ubudillah ka'annaka tarah. Kita sembahyang, kita baca Quran, kita disuruh menyaksikan Allah. Fa illam takun tarah. Jikalau engkau tidak mampu yang demikian, rasakan Allah mengawasi engkau. Nah, kalau kita kada kawa dalam ibadah itu musyahadah kepada Allah, maka ambil yang kedua, bahwa kita ibadah ini kita sedang disaksikan oleh Allah. Bacaan kita ini didengar oleh Allah, gerak-gerik tubuh kita dilihat oleh Allah. Nah, sehingga ibadah kita bisa menjadi bagus, bacaan kita menjadi teratur, gerakan tubuh kita menjadi teratur. Kalau kita merasa bahwa kita diawasi, dinilai oleh Allah. Nah, itu murakabah artinya. Waraqibillaha fi kulli nafasin. Kenapa kita bacaan Quran, salawat, laju, tapuntal membaca? Karena kita kadang merasa didengar oleh Allah, kadang merasa didengar oleh Allah. Kalau baca Quran kita barang aja, salawat kita asal sampai 100 kayak apa jadinya. Yang penting sampai bilangannya 1000 sehari. Nah, karena kita kadang merasa didengari oleh Allah. Sembahyang kita laju, kada bubuku beruas, kada bertumak ninah ruku sujudnya. Kenapa? Karena kita kadang merasa dilihat oleh Allah. Nah, jadi murakabah ini adalah sumber adab. Nah, sumbernya adab itu adalah mambaul adab murakabatullah. Nah, sumber adab itu murakabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik di tengah orang banyak atau sorangan sembahyang bagus, rapi, teratur sembahyangnya, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung orang. Hitunglah diri kalian sebelum dihitung kalian. Dihitung orang. Hitunglah diri kalian sebelum dihitung orang. Nah, artinya hitung diri itu artinya kita
Misalnya kita zuhur, kita kalau menghitung apa yang kita lakukan mulai subuh. Tadi mulai subuh sampai zuhur kita kalau menghitung berapa dosa yang kita lakukan, kemana mata memandang, mendengar apa yang kita ucapkan, supaya waktu zuhur tuh kita bisa memperbaiki, mensyukuri yang baiknya. Karena asar kita muhasabah lagi antara zuhur ke asar, maghrib ini kada terlalu jauh, amunnya sehari sekali kejauhan bisa banyak taliungnya. Misalnya muhasabah habis subuh aja 24 jam, itu kebanyakan yang dihitung. Tapi kalau per salat nyaman. Sebelum kalian dihitung orang. Nah kalau dihitung orang karena orang teliti menghitungnya. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang orang. Timbang amal sebelum ditimbang orang. Artinya seorang aja menimbang dulu. Timbanglah diri kalian sebelum ditimbang orang. Karena di akhirat ada timbangan amal. Kita timbang dahulu amal kita. Mana kira-kira baratnya? Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, dan bersiap-siaplah untuk sidang yang besar. Nah, sidang yang besar artinya sidang di hadapan Allah. Itu setiap orang akan disidang oleh Allah, tanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan Allah. Kemana kita gunakan nikmat-nikmat ini, diminta tanggung jawab. Jadi artinya nikmat yang diberikan Allah ini bukan cuma-cuma, bukan kada ada hitungannya, dihitung. Yauma la takhfa minkum khafiyah, pada hari yang tidak tersembunyi daripada kalian sesuatu yang tersembunyi. Kada ada tersembunyinya. Nah di bawah ada keterangan nomor 1, fa innahu ahwanu alaikum bil hisabi ghada, bahwasanya itu lebih mudah atas kalian pada hisab di hari kiamat. Antuhasibu ampusakum al yauma, bahwa kamu hisab diri kamu sekarang ini. Kalau sudah kita hitung, kita rapiakan, nyaman. Hakadha ja'at riwayatu hadzal khabar fi kitabil Qusas wal Mudzakirin di Ibnu al-Jauzi sad 43. Waja'atil ibarat binuskhatijim wazinuha qabla an tuzana alaikum, ay ista'iddu wa tahayya'u. Arti wa tazayyanu artinya bersiap-siaplah untuk menghadapi sidang yang agung. Nomor 3, allaqat Tirmidzi bi sunanihi bi abwabi sifatil qiyamah kalimat Umar hadi bi labzi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar, wa inna ma yakhibbul hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hanya saja ringan inting perhitungan pada hari kiamat atas orang yang telah menghitung dirinya pada dunia ini. Wa khafillaha fi dinik, wa khafillaha fi dinik, dan takutlah engkau kepada Allah pada agama engkau. Takutlah engkau akan Allah pada agama engkau. Maksudnya takutlah kepada Allah pada agama engkau, bahwa agama kita ini hilang di tengah perjalanan hidup kita. Nah, itu yang kita takuti. Rasulullah berdoa, seringkali beliau baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Itu tanda ketakutan beliau atas agama. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membulak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku atas agama Engkau. Nah, orang yang mengamalkan doa ini itu alamat husnul khatimah. Orang yang kada khawatir kehilangan agama, dia akan kehilangan agama di akhir hayatnya. Orang yang kada khawatir kehilangan agama, dia akan kehilangan agama di akhir hayatnya. Orang yang khawatir kehilangan agama, dia akan selamat di akhir hayatnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membulak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agama Engkau. Warjuhu fi jami'i umurik, dan berharaplah engkau kepada Allah pada sekalian perkara engkau. Berharaplah engkau kepada Allah pada sekalian perkara engkau. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah engkau atas sesuatu yang menimpa kepada engkau daripada musibah. Wasbir ala ma asabak. Nah, di bawah tuh ada nomor 2, wala tazunnanna annal karba la yantahi zilluh, palikulli syai'in ajal. Jangan kamu menyangka bahwa kesusahan, kesulitan itu tidak akan berakhir. Nah, jangan menyangka bahwa kesusahan itu terus menerus. Jangan menyangka itu. Karena tiap-tiap sesuatu itu ada masanya, temponya. Jadi waktu kita susah, artinya apakah yang kita hadapi? Nah, jangan kita menganggap bahwa ini bakal salawasan. Jangan, karena ini pasti ada batasnya. Wa'lam annal faraja ya'ti min qalbi syiddah waddik, bahwa kelapangan itu datang dari hati yang sempit dan sulit. Wa syawahiduhu katsirah, wa minha qauluhu ta'ala wa basyiris sabirin. Allah berfirman dalam Quran mengkhitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, karena satu saat mereka akan mengalami sebaliknya, kegembiraan, kelapangan. Walam yakul, Allah tidak berfirman wasallis sabirin. Allah kadang menyuruh kita menghibur orang-orang sabar, tapi disuruh kita mengabarkan kabar gembira kepada mereka. Wa innama qala wa basyiris sabirin liyupida annas sabira, bahwa orang yang sabar yastaqbilu bisyaratan, dia akan menghadapi kegembiraan, min farajin, kelapangan, au ajrin atau pahala, au nasrin atau pertolongan, au yusrin atau kemudahan. Qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la takhaf illa dzambak, janganlah kamu takuti kecuali dosa engkau. Jangan kamu takuti kecuali dosa engkau, karena dosa ini sumber malapetaka. Nah, dosa ini sumber malapetaka. Setiap dosa yang kita perbuat
itu pasti akan menimbulkan bencana kepada kita. Ada yang langsung, ada yang sedang, ada yang kena di akhir hayat kita, ada yang di akhirat. Memang kada semuaan dosa begitu kita perbuat langsung ada bencana. Tapi pasti ada bencananya, bisa lakas, bisa sedang, bisa lambat, bisa di akhirat. Nah, itu dosa-dosa yang kita kada minta ampun kepada Allah. Dosa-dosa yang kita kada tobat. Kalau tobat itu ya dihapus sudah. Kita berbuat dosa. Nah, berbuat dosa. Jadi ibaratnya dosa ini laksana bom waktu. Satu saat dia akan meledak, menghancurkan kita. Kalau kita kada tobat dari dosa ini. Bisa isuk, bisa bulan kaina, bisa tahun kaina. Pokoknya setiap dosa itu pasti akan membawa kejahatan. Wala tarju illa rabbak, dan jangan kamu berharap kecuali kepada Tuhan engkau. Nah, jangan kamu berharap kecuali kepada Tuhan engkau. Nah, di bawah ada keterangannya. Yang paling bawah, wa dzakara Ibnul Jauzi fi kitab al-luqati fi hikayatis salihin bil hikayat, qala Abdurrahman ibnu Ibrahim al-Fihri, ata rajulun ba'dal umara bi hajatin fawajadahu sajidan yad'u rabbah azza wa jalla. Faqala hadza muhtaj ila ghairihi fakaifa ahtaju ana ilaihi lima la arfa'u hajati ila man la takhtaliju ay takhtalitu wa tata'akharu hawaiju indah. Datang seorang laki-laki kepada sebagian pejabat untuk minta suatu hajat. Laki-laki dalam kesusahan datang ke rumah pejabat. Begitu dia temui pejabat itu sedang sujud pejabatnya. Nah, pejabatnya sedang sujud berdoa kepada Allah. Ujar si laki-laki tadi, ini pejabat minta kepada Allah. Kenapa aku minta lawan inya? Nang ku datang ini pejabatnya sujud minta kepada Allah. Kenapa aku minta lawan pejabat ini? Kenapa tidak aku laporkan hajatku kepada Tuhan? Mendengar pejabat tadi apa yang dikatakannya oleh si laki-laki tadi. Falamma rafa'a ra'sah qal, manakala selesai si raja tadi berdoa. Raja tadi berkata, pejabat tadi berkata, alayya birrajul. Mana laki-laki tadi? Laki-laki yang datang tadi mana? Pak utiya bihi. Nah, orangnya ini nah yang datang tadi. Faqala, ujar raja, ujar pejabat tadi, a'tuhu asyrata alaf. Beri dia 10.000. Beri dia 10.000. Nah, jadi belum mengutarakan lagi hajatnya kepada pejabat ini, sudah diberi pejabat 10.000. Kenapa? Karena dia melihat bahwa kenapa aku minta lawan pejabat, jangan minta lawan Allah. Pejabat lawan Allah Ta'ala juga minta. Nah, hanya dengan itu dibukakan Allah hati pejabat ini untuk memberikan ini 10.000. Wa qala, jar pejabat tadi, innama a'taka hadza man kuntu ad'uh wa ana sajid wa man raja'ta ilaihi. Yang memberi engkau 10.000 ini adalah orang yang aku mintai tadi, yaitu Allah. Yang memberi 10.000 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya jangan berharap sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tarju illa rabbak. Wala yastahil ladzi la ya'lam ay yas'ala hatta ya'lam. Janganlah malu, janganlah supan orang yang tidak tahu bahwa dia bertanya sehingga tahu. Jangan supan
untuk bertanya terhadap perkara-perkara yang dia tidak tahu. Wala yastahi may yus'alu amma la ya'lam ayyakula la a'lam, dan jangan pula supan, jangan juga malu orang yang ditanya dari sesuatu yang dia tidak tahu bahwa dia mengata aku tidak tahu. Kita misal ditakuni orang hukumkah apakah, kita kada tahu, jangan malu kita menjawab aku kada tahu. Nah, jadi orang nang kada tahu jangan supan betakun, dan bagi nang ditakuni jangan supan bepada kada tahu kalau memang itu kada tahu. Nah, di bawah itu ada summa qala al-Munawi, halaman sebelahnya 83. Summa qala al-Munawi rahimahullahu ta'ala fi syarhih, ukhiza min hadzal hadis anna lil alim idza su'ila amma la ya'lamuhu ay yaqula la adri aw la atahaqququ aw la a'lamu aw Allahu a'lam, wa qaulul mas'ul la a'lam la yadha'u min qadrihi kama yazunnuhu ba'dul jahalah. Diambil daripada ini hadis bahwa atas orang yang alim bila ditanya sesuatu yang dia tidak tahu, bahwa dia menjawab aku tidak tahu. Aula atahaqququh, atau aku tidak bisa memastikan jawabnya. Atau Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Dan perkataan orang alim yang demikian itu bahwa aku tidak tahu hukumnya misalnya, itu tidak menurunkan derajatnya, tidak akan merendahkan kadarnya, sebagaimana orang jahil menyangka bahwa itu menurunkan derajat. Li'annal alim al-mutamakkin la yadurruhu jahluhu bi ba'dil masail, karena orang alim yang mungkin itu tidak mengapa dia tidak tahu dengan sebagian masalah. Yang mutlak alim itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita biasa banyak ada tahu dengan hal-hal itu tuh biasa. Bal yarfa'uhu qauluhu la adri, bahkan meninggikan akan dia perkataan dia tidak tahu. Kalau orang alim ini kada tahu, ditakuni ditanya dia jawab aku kada tahu, jarinya itu justru meninggikan derajatnya. Li'annahu dalilun ala izami mahallih wa quwwati dinih wa taqwa rabbih wa taharati qalbih wa kamali ma'rifatihi wa husni niyyatih. Karena itu dalil atas besar kedudukannya, kuat agamanya, takwa kepada Tuhannya, bersih hatinya, sempurna ma'rifatnya, baik niatnya. Kalau orang ditakuni inya kada tahu, kok kada tahu lagi nah itu justru meninggikan derajatnya. Karena itu bukti ini orang bersih hatinya, ini orang takut lawan Tuhannya, ini orang adalah orang yang sempurna ma'rifatnya. Wa inna ma ya'nabu min dhalik man da'ufat diyanatuhu wa qallat ma'rifatuhu li'annahu yakhafu min sukutihi min a'yunil hadirin wa la yakhafu min sukutihi min nadhari rabbil alamin. Hanya saja enggan dari yang demikian orang yang lemah keagamaannya, sedikit ma'rifatnya, karena dia takut gugur namanya di sisi manusia, tidak takut gugur dia dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enggan berkata kada tahu itu orang yang jahil. Yang enggan berkata kada tahu itu adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kada tahu. Orang ditakuni orang apa ini hukumnya, kada tahu, jangan dikira-kira. Hukum itu kada kawa dikira-kira. Nah kita bepada kada tahu itu pahalanya kada lebih besar, kada lebih kecil daripada kita menjelaskan perkaranya. Orang bertakun hukum, kita tahu nih, kita jelaskan, itu pahala. Orang bertakun hukum, kita kada tahu, jadi kita nak kada tahu nah itu pahalanya sama aja lawan yang tadi, sama aja pahalanya.
Bila kita enggan mengucapkan kalimat bahwa aku kada tahu, wa hadza jahalatun, itu kejahilan, warikatudin, dan ketipisan agamanya, lemah berarti agamanya. Wa min thamma nukila la adri wa la a'lam anil a'immatil arba'ah wal khulafa'il arba'ah. Imam-imam yang empat, kayak apa hebatnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, luar biasa alimnya. Nah beliau pun sering ditanya orang hukum, dijawab la adri. Nah aku kada tahu, belum pernah mendengar. Bal anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi pun pernah ditanya oleh orang-orang sahabat, ditanya oleh orang-orang kafir tentang sesuatu, Nabi jawab kada tahu lagi, karena belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya tentang roh, Nabi kada tahu menjawab sampai ada turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya pelajaran bagi ulama-ulama. Jangan malu, jangan supan, bapak dah kada tahu. Nabi pun pernah demikian, memberikan pelajaran contoh. Wa Jibril alaihissalam, Jibril pun pernah, bapak dah kada tahu. Jibril ditakuni, apabila jurang kiamat, aku kada tahu ya Jibril. Memang kada tahu. Kama ja'at dzalik bi hadis wa khairul biqa al masajid. Nah jadi wala yastahi, dan janganlah malu, mayus alu, orang yang ditanya amma la ya'lam, dari sesuatu yang dia tidak tahu, jangan malu ayyakula, bahwa berkata la a'lam, aku tidak tahu. Jangan malu, karena kalau kita urusan mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah, itu pahalanya kada kalah dengan orang yang bisa menjelaskan tadi. Berapa rukun Islam? Rukun Islam 5. Hanya tahu 1 syahadat, 2 sembahyang, 3 ini, 4, 5 ini. Yang saya tahu nih berapa rukun Islam? 5. Napa ada tahu ingat lagi. Nah itu kalah pahalanya dengan yang pertama tadi. Nah kemudian wa'alam anna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عنه ولدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.